Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Niko Bayhaki dengan NPM 2215061134. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID atau eh, kepanjangannya itu Control Objective eh, Information Technology. Oke, di sini ada pengenalan COVID. COVID, Control Objective for Information and Related Technology, adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam tata kelola dan manajemen TI. COVID menawarkan panduan untuk menyeimbangkan risiko dan investasi dalam TI, serta memastikan bahwa pengelolaan informasi mendukung pencapaian tujuan bisnis. Jadi, COVID ini digunakan sebagai panduan untuk menyeimbangkan antara risiko dan investasi dalam tata kelola informasi, dan bisa sebagai penunjang atau untuk memastikan bahwa pengelolaan informasi itu sesuai apa yang ingin kita inginkan, seperti tujuan bisnis ataupun fungsi bisnis gitu. Kemudian di sini ada kontrol objektif dalam COVID, kontrol objektif atau tujuan pengendalian dalam COVID. Kontrol objektif dalam COVID adalah target atau sasaran pengendalian yang dirumuskan untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa proses teknologi informasi TI mendukung tujuan bisnis secara efektif. Kontrol objektif mendefinisikan apa yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan, keandalan, dan efektivitas sistem teknologi informasi. Dan di sini ada karakteristik kontrol objektif. Yang pertama itu ada spesifik dan terukur, yang maksudnya setiap kontrol objektif harus jelas dan bisa diukur, sehingga keberhasilannya dapat dipantau dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua itu ada selaras dengan tujuan bisnis. Jadi maksudnya itu kontrol objektif harus mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi. Ini termasuk peningkatan kinerja, efisiensi, kemudian keamanan dan pengelolaan risiko. Kemudian yang ketiga itu ada berbasis resiko. Maksudnya di sini adalah kontrol objektif harus dirancang dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi organisasi terkait penggunaan dan pengelolaan teknologi. Kemudian yang keempat yaitu dapat diaudit. Maksudnya itu dapat diaudit yaitu harus ada bukti atau indikator yang memungkinkan auditor menilai apakah kontrol objektif telah tercapai. Nah, di sini ada kategori kontrol objektif. Di sini ada 5, yaitu yang pertama ada keamanan informasi atau biasa disebut information security. Tujuannya itu untuk melindungi informasi dari ancaman eksternal dan internal, kemudian memastikan integritas, kemudian ketersediaan atau available, dan yang terakhir ada kerahasiaan data. Contoh aktivitas dari keamanan informasi ini yaitu ada implementasi kontrol akses, kemudian ada enskripsi data, kemudian audit log, serta pengelolaan kebijakan keamanan informasi. Kemudian yang kedua itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko, ada manajemen risiko atau risk management. Tujuan pengendaliannya itu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Kemudian contoh aktivitas menyusun rencana integrasi risiko, kemudian ada pelaksanaan penilaian risiko secara berkala, kemudian serta penerapan mekanisme kontrol untuk mengurangi dampak risiko. Kemudian yang ketiga itu ada keberlanjutan layanan. Keberlanjutan layanan atau service continuity. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa layanan TI dapat terus berjalan meskipun terjadi gangguan atau insiden seperti server terbakar atau hardware failure dan sebagainya. Kemudian ada contoh aktivitas yaitu merancang rencana pemulihan bencana atau disaster recovery, melakukan simulasi pemulihan dan membangun sistem cadangan atau backup.
Biasanya ini digunakan sebagai untuk keamanan data. Kemudian di sini yang keempat ada manajemen performa atau performance management. Tujuan tujuan pengendaliannya itu untuk memastikan bahwa layanan TI memenuhi target performa yang telah ditetapkan. Contoh aktivitasnya itu monitoring KPI atau Key Performance Indicators, mengukur tingkat layanan dan melaporkan performa sistem. Yang kelima ada kepatuhan atau compliance. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem TI mematuhi regulasi, standar dan kebijakan yang berlaku. Misal seperti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh aktivitasnya itu audit reguler, penerapan kebijakan privasi serta pemenuhan standar seperti ISO 27001 atau GDPR. Kemudian di sini ada domain dan proses COBIT. COBIT itu terdiri dari 5 domain. Yang pertama ada EDM, Evaluate, Direct, Monitor. Kemudian ada APO, Align, Plan, Organize. Kemudian tiga ada BAI atau Build, Acquire, dan Implement. Yang keempat ada DSS, Deliver, Service, Support. Dan yang terakhir ada MEA, yaitu Monitor, Evaluate, dan Assess. Yang dimaksud EDM ini eh, mengevaluasi, langsung tertuju, direct, dan monitor, dimonitor atau dipantau. Kemudian ada EPO. EPO ini berfokus biasanya perencanaan strategis, penyelarasan penyelarasan TI dengan tujuan bisnis dan perorganisasian sumber daya. Kemudian ada BAI, yaitu mencakup aktivitas, membangun dan menerapkan solusi TI, serta memastikan mereka berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat ada DSSS yang berfokus pada penyampaian layanan TI kepada pengguna dan dukungan operasional yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada MEA, yaitu berfokus untuk pemantauan kinerja TI, mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai dan menilai proses-proses yang berjalan. Contoh proses EDM itu ada, sini saya berikan dua contoh. Yang pertama EDM 01 yaitu Ensure, Governance, Framework, Setting, and Maintenance. Yang kedua itu ada Ensure, Benefits, Delivery. Jadi kesimpulannya, COBIT itu menyediakan pendekatan yang komprehensif untuk tata kelola dan manajemen TI melalui serangkaian kontrol objektif yang diatur dalam domain dan proses. Kontrol objektif memastikan bahwa risiko TI dikelola secara efektif, tujuan bisnis tercapai, dan kepatuhan terhadap regulasi dijaga. Melalui proses-proses yang ada, organisasi dapat mengimplementasikan kontrol tepat guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kinerja layanan TI mereka. Begitu. Eh, saya kira cukup dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.